Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Bergairah Menjalani Hidup. Judulnya Bergairah Menjalani Hidup. Reaksi Anda menunjukkan kualitas diri Anda. Apa yang keluar dan tampak itu refleksi kondisi hati Anda. Anda tidak bisa mengubah kondisi di luar Anda, namun Anda dapat menentukan, memilih, dan mengubah sikap hati Anda dengan pertolongan Tuhan. Baru Anda bisa menghadapi dunia luar Anda. Mudah untuk memiliki reaksi yang baik ketika kondisi hidup baik. Namun dibutuhkan tekad dan perjuangan untuk tetap bertahan dan memiliki reaksi yang baik ketika situasi di sekitar hidup Anda tidak baik. Sekali lagi saya ulangi. Mudah untuk memiliki reaksi yang baik ketika kondisi hidup baik. Namun dibutuhkan tekad dan perjuangan untuk tetap bertahan dan memiliki reaksi yang baik ketika situasi kehidupan sekitar Anda tidak baik. Bagaimanakah sikap yang harus ditunjukkan orang Kristen dalam meresponi segala situasi dalam kehidupan yang menurut firman Tuhan? Bukan menurut kata pakar, bukan menurut kata para ahli, bukan menurut kata psikolog, bukan menurut kata psikiater, bukan menurut kata ilmu medis, tapi menurut firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca firman Tuhan ini. Kalau saudara bawa Alkitab, ada sekarang di tangan Anda, saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sikap pertama yang perlu kita kembangkan dalam situasi yang sulit, milikilah sikap bersukacita dalam hidup Anda senantiasa. Ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah sikap hati yang dipenuhi dengan kegembiraan yang terpancar dan tampak keluar dari mimik wajah Anda, dari bahasa tubuh Anda, dari gestur tubuh Anda, pesan daripada gerak-gerik Anda. Kata senantiasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus selama Anda hidup. Itu kata senantiasa. Jemaat di Tesalonika diminta oleh Paulus untuk memiliki sikap sukacita dalam menjalani kehidupan senantiasa. Apa dasar sukacita ini? Dasar sukacita adalah Tuhan sendiri. Dasar sukacita orang percaya adalah Tuhan sendiri. Kita bisa memiliki sukacita kalau kita tahu Tuhan menjadi milik kita. Alasan seruan untuk bersukacita senantiasa sepertinya muncul karena banyak orang-orang percaya pada masa itu menjalani hidup yang mungkin tidak bersukacita. Menjalani hidup penuh dengan kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan duka cita. Namun Alkitab katakan stop sampai di situ. Stop sampai di situ. Kita harus bersukacita. Miliki sikap yang bersukacita. Tuhan mau kita miliki sikap bersukacita dalam hidup kita senantiasa. Alkitab tidak bilang bahwa kita harus punya sukacita 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tidak. Alkitab katakan senantiasa selama saudara hidup. Setiap saat selama saudara hidup. Dengan kata lain, Tuhan mau orang Kristen memiliki kegembiraan dan gairah dalam menjalani hidupnya. Tuhan tidak mau kita murung senantiasa. Tuhan tidak mau kita sedih senantiasa. Tuhan tidak mau kita berduka cita senantiasa. Tuhan tidak mau kita susah senantiasa. Namun Tuhan mau kita bersuka cita senantiasa. Lalu saudara bilang, apakah dengan bersuka cita senantiasa membuat kita menjadi orang munafik? Kalau kita sedang berduka, kita sedang sedih, kita sedang susah, apakah kita bersuka cita dalam kondisi itu dan sepertinya kita pura-pura tidak punya masalah? Tunggu dulu, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak saya pungkiri bahwa ada masalah, ada masanya saudara menangis, ada masanya saudara sedih, ada masanya Anda tertekan, ada masanya Anda cemas. Namun yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan ini, kalau Anda ada pada kondisi seperti itu, janganlah kondisi itu yang menguasai Anda sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Engkau bisa melewati masa-masa duka cita, sedih, dan berikan tempo waktu. Dan kalau saudara tidak bisa berikan tempo waktu, minta daripada Tuhan.
untuk mengganti suasana hati saudara supaya Anda jalan kembali. Tuhan mau kita bangkit dari keterpurukan kita untuk memutuskan memiliki sukacita. Mengapa kita bersukacita? Ingat, kita memiliki Tuhan yang besar, yang mampu menyertai kita. Bapak Ibu dewasa ini saya perhatikan, ada banyak orang menempatkan sukacita pada tempat yang salah. Ada orang menempatkan sukacita pada pasangannya atau orang lain. Ya, pada pasangannya. Bapak Ibu, ada seorang istri, dia mengalami kesedihan dan dia datang kepada pendetanya. Nah, pendeta katakan, "Kenapa ibu sedih?" "Karena suami saya, Pak." "Kenapa suamimu?" "Dia nggak bisa saya bilangin, Pak. Dia tidak mengerti saya. Dia tidak mau dengerin saya." Ada suami juga gitu, "Kenapa kamu sedih?" "Karena istri saya, Pak, begini." Kita tidak bisa menempatkan sukacita kita pada orang lain. Anda boleh berharap pada dia, tapi kalau harapan Anda itu tidak dipenuhi, jangan tempatkan sukacitamu di situ. Doakan saja dan lanjutkan kehidupan. Doakan pasanganmu, doakan temanmu, doakan adikmu, saudaramu. Jangan tambatkan di sana. Terlalu sayang hidup saudara, suasana hati saudara terikat oleh 1-2 harapan saudara yang tidak dipenuhi oleh mereka. Terlalu sayang. Jalani hidup dan doakan, dan saya percaya Tuhan pasti bekerja buat orang-orang yang kita kasihi. Ada orang yang salah menempatkan sukacita pada sasaran target. Dia bilang gini, "Saya akan senang sukacita kalau sudah bisa beli rumah, kalau sudah bisa beli mobil merek ini, kalau saya sudah bisa keliling dunia, kalau saya sudah bisa punya pabrik, punya bisnis." Saya mau katakan, Anda tidak salah punya target. Tapi ingatlah, jangan tempatkan di sana. Kalau target itu Anda tidak dapat, apakah Anda habiskan umur saudara dengan murung karena nggak dapat target? Bapak Ibu, kau tempatkan target, tapi dari saat kau menempatkan target ke depan, menuju target ke depan, kau harus menikmati hidupmu dengan sukacita setiap hari. Dapat tidak dapat target, Tuhan menjadi sukacitamu, bukan target. Kalau Tuhan kehendaki dikasih, enggak Tuhan kasih, ada banyak yang Tuhan kasih. Jangan tempatkan pada hal itu. Ada orang menempatkan sukacitanya pada situasi, kondisi. Dikatakan kalau jabatan saya sudah tinggi, saya akan senang sukacita. Kalau usaha saya sudah lancar, saya akan sukacita. Kalau penghasilan saya sudah besar, saya akan bersukacita. Kalau situasi kantor saya sudah tenang, saya akan bersukacita. Kalau cicilan saya sudah beres semua, baru saya senang sukacita. Jangan tempatkan pada situasi, kondisi. Tempatkan pada Tuhan. Sekalipun ini perlu kita jalani, miliki Tuhan, sadari Tuhan jadi milik saudara-saudara, milik Tuhan, dan mintalah Tuhan akan berikan sukacita dalam kehidupan Anda. Anda menyayangkan waktu hidup Anda yang luar biasa setiap hari. Apabila Anda tambatkan sukacita pada situasi kondisi di luar diri Anda tambatkan sukacita pada sasaran target yang belum Anda capai, Anda tambatkan sukacita pada orang-orang yang dia mau seperti Anda, terlalu menyayangkan hidup Anda. Jalani hidup Anda hari ini dengan sukacita. Putuskanlah untuk memiliki sukacita setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, senantiasa. Karena hidup dan hari yang Tuhan beri buat saudara setiap hari itu luar biasa dan layak dinikmati. Bapak Ibu, kita hanya diberi Tuhan hidup 1 hari, 24 jam. Kita sadar cuma kurang lebih 8-10 jam yang aktif lah Bapak Ibu. Dikit sekali. Setelah itu Anda istirahat, Anda tidur. Anda cuma punya rentang kesadaran itu 10 jam maksimal yang saya tahu. Dalam dunia kerja, jam aktif itu 7 jam. Saudara, lihat spot waktu ini. Dan ketika saudara lihat ini, jangan pernah lupakan sukacita melewati jam-jam itu. Engkau harus berupaya sedemikian rupa mempertahankan, memperjuangkan, mengaplikasikan dan menerapkan sukacita Anda setiap saat, senantiasa. Apabila Anda cepat dan mudah untuk mencari daftar masalah yang buat Anda sedih, muram dan berduka, maka sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Anda dan saya harus lebih hebat dan cerdas lagi untuk menemukan alasan apa saja yang membuat Anda senyum, yang membuat Anda bahagia, yang membuat Anda senang, yang membuat Anda bersukacita dalam melewati hari yang Tuhan beri. Kadang-kadang pikiran kita Bapak Ibu,
kita punya psikologi pikiran. Kalau kita punya kehidupan sudah beragam, lalu kita menemukan 1-2 masalah dalam bagian hidup kita. Kadang-kadang otak kita hanya melihat 1-2 masalah, sementara ada 8, 10, 20 berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang ada pada kita. Namun otak kita arahkan kepada situ. Maka saya katakan bahwa kita menjadi orang yang malang sekali. Malang sekali. Saya mau katakan nggak ada orang di dunia ini nggak punya masalah. Semua orang punya masalah. Tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Dan saya berdoa biarlah kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan, untuk kita bersukacitalah senantiasa. Apabila Anda gagal untuk memutuskan dan memiliki sukacita setiap hari, maka jangan heran hidup Anda akan dipenuhi kesedihan, kemurungan, kedukaan, kejenuhan, yang pasti menjadi hidup Anda menjadi berat. Pasti buat hidup Anda jadi berat. Jadi kalau Anda gagal memutuskan untuk bersukacita, maka hidup Anda akan dipenuhi lawannya, yaitu duka cita. Masukilah setiap hari, milikilah setiap hari untuk bersuka cita. Meski kondisi Anda sepertinya masih punya PR di sana sini, namun kalau Anda putuskan untuk mencari alasan bersuka cita, maka Tuhan akan berikan kegairahan, Tuhan akan berikan semangat, Tuhan akan berikan sukacita. Saya percaya, meskipun belum beres semua kehidupanmu, meskipun masih ada kesulitan, meskipun ada kelemahan, meskipun ada kekurangan, tapi kalau Anda arahkan hati Anda pada Tuhan dan minta Tuhan berikan sukacita, maka engkau akan bisa menikmatinya dan melewati tugas-tugas masalah PR yang lain. Yang kedua, hidup harus senantiasa berdoa. Satu, senantiasa bersukacita. Yang kedua, berdoa. Ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Orang-orang di Tesalonika disuruh oleh Paulus untuk tetap berdoa. Doa adalah sikap hidup di mana kita masuk dalam suasana rohani untuk berhubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Kata tetap adalah tindakan yang kita lakukan dengan tidak tergoyahkan oleh keadaan atau situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan tegaskan sebagai orang percaya kita harus berdoa. Kita harus tetap berdoa bagaimanapun kondisinya. Yang saya perhatikan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, dalam kehidupan orang Kristen, itu ada orang Kristen yang malas berdoa. Yang kedua, ada orang Kristen yang jarang berdoa. Yang ketiga, ada orang Kristen yang tidak berdoa. Ada orang Kristen yang berdoa kalau dia butuh. Ada yang kalau hidupnya berat bermasalah baru dia berdoa. Di mana posisi Anda dalam 5 sikap orang Kristen berdoa? Saya berdoa agar Anda itu punya sikap yang senantiasa tetap berdoa dalam apapun kondisinya. Tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa saudara harus berdoa? Ada orang-orang yang malas berdoa. Mengapa dia malas berdoa? Saya mau katakan, alasan mengapa kita berdoa, karena dengan berdoa Anda berjumpa dengan Tuhan meski Tuhan tak kelihatan, Bapak Ibu. Kalau Anda sadar siapa yang Anda datangi, siapa yang Anda kunjungi, siapa yang Anda jumpai di dalam doa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, saya percaya Anda tidak malas berdoa. Anda tidak malas berdoa karena Anda tahu engkau sedang berhadapan dengan penguasa Allah. Engkau sedang berhadapan dengan pencipta alam, pemilik kehidupan, pengatur kehidupan, dan pemberi pertolongan. Allah yang seperti itu. Kalau engkau punya paham seperti ini, saya percaya Anda tidak akan malas berdoa. Salah satu yang buat orang malas berdoa karena dia tidak sadar, tidak paham siapa pribadi yang dia jumpai dalam doa. Itu alasannya yang saya pelajari. Saya yakin bila Anda diundang ke Gedung Putih di Amerika, pasti Anda semangat untuk tiba pada waktunya. Mungkin sebelum waktunya Anda sudah datang duluan. Mengapa Anda semangat? Karena Anda tahu pasti akan berjumpa dengan Anda orang penting. Belum tentu Presiden Amerika jumpa saudara. Mungkin menteri, tapi itu orang besar. Apa yang buat orang exciting ketika mendapat undangan ketemu dari Gedung Putih? Karena dia tahu ada orang besar yang akan berjumpa dengan dia. Demikian kalau saudara dapat undangan dari Istana Negara RI kita di sana, dapat undangan, saya percaya Anda akan exciting untuk datang ke sana.
saudara pasti kalau boleh setengah jam, 1 jam sudah sampai duluan. Mengapa Anda ke sana? Karena saudara tahu saudara akan berjumpa dengan orang nomor 1 di Indonesia. Minimal dia punya para menteri, meskipun belum tentu kita bertemu. Namun kita tahu kalau orang-orang di istana negara ini orang-orang besar, ada semangat untuk hadir, untuk datang, untuk masuk ke istana itu, karena kita tahu ada orang-orang yang luar biasa yang akan berjumpa dengan kita. Coba ambil Bapak Ibu gambaran ini dengan doa saudara. Coba bayangkan, mengapa Anda malas berdoa? Balik dia, siapa yang Anda jumpai dalam doa? Kalau Anda miliki itu, saya percaya Anda akan bergairah. Karena apa? Ada Allah yang besar yang akan menjamah Anda, yang akan meneguhkan Anda, yang akan berbuat sesuatu bagi Anda. Mengapa kita harus berdoa? Ya, karena waktu Anda berdoa, Alkitab katakan, waktu Anda berdoa, maka Anda mendapatkan kekuatan yang baru daripada Allah. Tahukah Anda ketika Anda berdoa, walaupun Anda tidak melihat dengan mata jasmani, pada saat itu ada Tuhan yang hadir bersama dengan Anda. Jadi orang hanya bisa mengalami kehadiran Tuhan lewat doa. Dan saya percaya Allah yang besar itu akan meneguhkan Anda, akan menguatkan Anda, akan memulihkan Anda, akan memberikan Anda kekuatan yang luar biasa. Hanya lewat doalah orang mendapatkan kekuatan baru. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita saat ini orang-orang di kota besar itu punya elektronik, handphone ya. Handphone ini kita pakai setiap hari. Dan kalau saudara buka aplikasinya tidak ada connecting dengan internet, maka baterainya tahan lama. Tapi kalau saudara pas buka lalu nyambung, cari data, cari gambar, video, itu cepat habis baterainya. Karena apa? Dia lebih putar lebih banyak. Dan kalau handphone ini habis baterai, maka dia harus dicas kembali. Bagaimana cara casnya? Saudara harus masukkan jack power ke handphone saudara, baru bikin dia ke saklar listrik yang ada di rumah saudara, atau ke portable baterai yang saudara miliki. Dan Anda biarkan dia. Nanti kurang lebih setengah jam, 1 jam dia penuh, baru Anda bisa aktifkan lagi untuk dipakai lagi. Sementara handphone dipakai, Bapak Ibu, ada banyak energi yang terkuras, dan itu diambil dari kekuatan baterai. Dan untuk memulihkan baterai, dia harus dicas kembali. Apakah gambar itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Saudara setiap hari bekerja, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saudara bekerja, ada banyak energi, ada banyak pikiran, ada banyak beban, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, dan itu menguras energi Anda. Dan itu gampang buat orang capek, gampang buat orang lelah, bahkan bisa buat orang emosi. Ya, namun saya mau katakan, bagaimana saudara bisa mendapatkan kekuatan baru? Alkitab katakan, berdoalah, maka Anda mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu, Abraham pernah terancam, dia berdoa. Isa dan Yakub pernah terancam, mereka berdoa. Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego terancam, mereka berdoa. Elia pernah terancam, dia berdoa. Daud pernah terancam, dia berdoa. Bahkan Yesus sebelum dia disalibkan, dia diadili, dia berdoa. Ketika mereka berdoa, Alkitab katakan, maka Allah berikan kekuatan yang baru. Anda yang tertekan dan gelisah selama musim wabah ini, nah sepertinya masih panjang hari ke depan, maka saya mau katakan kekuatan yang bisa Anda dapatkan itu lewat doa. Allah akan berikan Anda kekuatan. Saya percaya Tuhan akan berikan Anda kekuatan ilahi yang bukan berasal dari kekuatan diri kita, dari sorga. Maka itu akan memampukan saudara berdiri dan berjalan terus. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat? Hiduplah dengan bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang didasarkan pada keputusan untuk melihat kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah Dia berikan pada kita saat ini. Itu landasan bersyukur, Bapak Ibu. Ya. Perhatikanlah Bapak Ibu, bahwa dalam hidup kita ada banyak pemberian-pemberian yang Tuhan beri, namun jarang orang menghitungnya. Manusia lebih cenderung untuk melihat apa yang tidak ada, apa yang belum ada, tapi lupa dengan menghitung apa yang sudah ada. Saat ini banyak orang
yang ngomel karena tokonya nggak jalan. Saat ini banyak orang yang ngomel karena bisnisnya berhenti. Saat ini banyak orang yang ngomel karena penghasilannya kurang. Tapi stop dulu. Coba renungkan dulu Bapak Ibu. Ya. Meskipun toko Anda nggak jalan, Anda masih punya toko. Meskipun bisnis Anda tidak jalan, Anda masih punya pabrik. Ya. Meskipun pekerjaan Anda berkurang, Anda masih ada pekerjaan. Kita terlalu sering mempermasalahkan yang kecil-kecil sementara yang besar masih ada. Kalau Anda perhatikan yang besar, walaupun yang kecil ada masalah, maka saya percaya Anda akan bersyukur. Bisa bisnis Anda berhenti, cuma stop dulu. Masih punya aset gak saudara? Bisa penghasilan Anda berkurang, stop dulu. Masih ada pemasukan tidak? Kalau Anda tahu itu masih ada, syukurilah. Ya. Bapak Ibu, ada saatnya Tuhan izinkan kita alami kondisi di mana manusia tidak dapat berbuat banyak. Meski kita memiliki segala kemampuan, kecanggihan, ada masanya manusia tidak bisa berdaya berbuat apa-apa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Sadarkan diri untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan, pencipta kita. Sadarkan diri bahwa ada Tuhan yang menjadi pencipta kita. Perhatikanlah Bapak Ibu, ketika kondisi tidak berjalan seperti yang kita inginkan, maka engkau sadari bahwa engkau tidak siapa-siapa. Nah, Tuhan ingin meruntuhkan keegoan kita, kesombongan kita. Tuhan ingin mau kita bergantung pada Dia. Itu yang Tuhan maukan. Makanya Tuhan izinkan nggak berjalan. Nah, Tuhan ingin katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kalau sesuatu tidak berjalan seperti biasanya, perhatikan dan percayalah, Tuhan pegang kendali apapun kesulitan yang terjadi. Tuhan pegang kendali apapun kesulitan yang terjadi. Dunia ini sering kena musibah Bapak Ibu. Gempa bumi di mana-mana. Tapi saya mau katakan, apakah gempa bumi terus gempa bumi? Enggak, normal dia kembali. Gunung meletus di mana-mana. Apakah gunung meletus setiap saat? Tidak, gunung meletus akan reda, dia akan normal kembali. Tsunami menerjang pantai-pantai dan daratan-daratan. Habis puluhan ribu, ratusan ribu. Apakah tsunami datang terus? Tidak, dia reda kembali. Itu menunjukkan sekalipun ada musibah, ada bencana, tapi Tuhan tetap pegang kontrol supaya kembali kepada posisinya. Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk hentikan gunung meletus. Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk redakan tsunami yang menerjang. Tuhan tidak butuhkan manusia untuk menghentikan wabah virus yang menular. Enggak. Tuhan mau tunjukkan, Dia pegang kembali. Pada waktunya Dia akan menyelesaikan apa-apa yang terjadi. Dewasa ini Bapak Ibu, kita sudah hampir 1 bulan lebih kita sudah tidak beraktivitas ya. Kita dilanda kecemasan, ketakutan karena COVID-19 ini. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, ada Tuhan yang pegang kendali. Kita heboh saat ini. Saya mau katakan yang meninggal baru ratusan ribu. Pada tahun 1918 ada virus Spanyol. Itu yang saya pelajari, yang meninggal 50 juta orang. Mengapa virus corona begitu dahsyat? Karena kita sudah terkoneksi dengan internet informasi. Zaman dulu enggak, saudara. Jadi ada masa yang lebih berat zaman dulu lagi. Tapi ingat, itu lewat juga. Sehingga kita ada sekarang. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pegang kendali. Virus ini akan berhenti. Oleh sebab itu saudara, bersyukur saja Dia pegang kembali. Mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu tidak berjalan dengan semestinya? Supaya kita bisa bersyukur. Di mana kita bersyukur? Itu membuat kita berserah penuh pada Tuhan. Berserah penuh. Kalau saudara tidak bisa buat apa-apa, memang gak ada yang bisa diupayakan, apa yang kita perbuat? Ya berserah saja sama Tuhan. Dan lihat Tuhan akan bekerja. Ada kalanya kita alami kesulitan jangka waktu yang lama. Anda pernah mengalaminya, Anda baru masukinya, ada yang Anda sudah lama menjalannya. Kondisi ini kadang-kadang buat kita capek, jenuh, lelah secara mental. Namun daripada kita konfrontasi dengan kondisi yang ada, sebaiknya kita berserah dan bersyukur pada Tuhan. Itu jalan terbaik. Bersyukur dan berserah pada Tuhan. Dan saya percaya itu akan berikan saudara
ketenangan. Anda akan lebih tenang dalam kondisi seperti ini. Dan ingatlah, Tuhan penuh kasih akan berikan Anda kekuatan dan atur segala sesuatunya. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini saudara, engkau bersyukur. Dengan bersyukur Bapak Ibu, engkau tahu bahwa engkau tidak berdaya, Tuhan yang besar. Dengan bersyukur engkau tahu bahwa Tuhan pegang kendali penuh dan Dia tidak butuh bantuan Anda. Dengan bersyukur engkau diminta oleh firman Tuhan, berserah saja, no comment, berserah, dan tunggulah, maka Tuhan akan senantiasa menolong saudara. Miliki sikap sebagai anak Tuhan yang luar biasa dalam menjalani masa-masa sulit ini. Engkau harus bergairah menjalani hidup, miliki sukacita. Engkau harus menjalani hidup dengan bergairah. Engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau harus memiliki hidup yang bergairah. Engkau harus berdoa kepada Tuhan dengan sukacita, dengan berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya Tuhan akan tolong kita dan akan memberikan kita kelegaan, kelepasan, dan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini, karena Tuhan sungguh sangat baik telah berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak Tuhan kuasai, tidak ada yang Tuhan tidak kontrol. Semua ada dalam penguasaan Tuhan. Kami tidak munafik. Ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ada kejengkelan, amarah yang kadang-kadang menguasai sikap hidup kami. Namun itu bukan sikap hidup anak Tuhan. Engkau berfirman agar kami bersukacita senantiasa. Meskipun sulit, namun kami tahu sukacita masih pilihan terbaik daripada kami pilih duka cita. Kami masih punya 1001 alasan untuk bersukacita atas apa yang Tuhan telah beri buat kami. Engkau minta kami untuk tetap berdoa, karena dengan berdoa kami akan mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kami akan mendapatkan pertolongan. Dengan berdoa kami akan mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Dan buat kami menjadi orang-orang Kristen yang mengucap syukur atas segala sesuatu, karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya, agar Tuhan tunjukkan Engkau yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Dengan bersyukur kami sadar Engkau pegang kendali. Engkau pegang kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kontrol Tuhan. Dan mengucap syukur Engkau ajar kami untuk berserah penuh pada Tuhan. Dan Tuhan akan pimpin, akan sertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Kalau saudara diberkati melalui siaran ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian juga saudara boleh like dan share kepada orang lain, supaya orang lain diberkati. Tuhan Yesus memberkati.